Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan ya mata kuliah Manahijul Mufassirin atau madhab tafsir Al-Quran ya. Nah, pertemuan yang kedua atau pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sejarah tafsir Al-Quran ya. Sebelum kita mengenal corak tafsir, maka harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu ya. Jadi belajar sejarah itu sangat penting ya. Kalau orang, kata Ibnu Khaldun, kalau orang tidak membaca sejarah, itu hidupnya hanya satu masa ya. Nah, kemudian orang yang membaca sejarah itu hidupnya sepanjang masa ya. Beda nggak? Makanya seorang sejarawan Ibnu Khaldun dan sekaligus seorang sosiolog muslim ya, yang itu menjadi nama kampus kita ini, Ibnu Khaldun ya, itu berkata bahwa apa? Orang yang membaca sejarah itu hidupnya sepanjang masa. Kenapa? Ketika orang itu mengikuti sejarah peradaban, hidupnya akan mengikuti orang-orang yang berperadaban ya. Orang yang berperadaban itu kan seperti para ulama-ulama kita, hidupnya kan sepanjang masa walaupun sudah ditelan oleh masa ya. Sudah wafat. Imam Syafi'i sudah wafat tapi seakan hidup ya, karena ilmunya dikaji terus. Imam Bukhari sudah tiada tapi masih ada, karena memang jasa dari ilmu hadis sahih yang kemudian dikaji terus dihidupkan ini membuat seseorang hidup sepanjang apa? Masa. Maka kalau kalian ingin hidup sepanjang masa, bacalah sejarah ya. Jadi sejarah itu bukan masa lalu ya. Memang sejarah itu sudah berlalu, tapi bukan sekedar masalah masa lalu dari sebuah peradaban. Nah, sejarah itu justru adalah masa depan untuk peradaban ya. Orang belajar sejarah itu kayak kalian naik sepeda motor. Motor kalian ada spionnya nggak? Ada kan? Mobil ada kaca spion kan? Kaca spion itu adalah sejarah ya. Kita melihat ke belakang, betul nggak? Tapi untuk maju ke depan supaya tidak terpeleset. Kalau kalian naik mobil, ada yang bisa nyetir mobil nggak? Nggak ada, laki-laki loh nggak ada nyetir mobil. Perempuan juga harus bisa nyetir mobil itu ya. Bisa naik saja ya, harus bisa nyetir gitu ya. Naik motor bisa semua? Bisa semua ya. Ada yang nggak bisa naik motor laki-laki? Fatanuddin bisa naik motor? Jadi harus bisa naik motor itu. Ustaz bicara tentang spion, kaca spion. Kalau kalian nggak bisa naik motor, gimana memahami kaca spion ya? Jadi kaca spion itu kita melihat ke belakang ya kan, tapi roda sepeda motor ataupun roda mobil kita melaju kemana? Ke depan. Itulah sejarah gitu. Kita melihat masa lalu peradaban Islam itu untuk masa depan gitu, supaya tidak salah jalan ya.
dan supaya tidak tergelincir gitu. Nah, orang yang buta terhadap sejarah ya dia akan buta terhadap peradaban ya. Maka sebaik-baiknya sejarah adalah sejarah masa lalu dari peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, 3 generasi awal inilah yang kemudian menjadi pionir ya, menjadi induk dari semua sejarah ya. Termasuk sejarah Al-Quran ini dan tafsirnya ya. Nah, kalian catat apa yang saya sampaikan ya. Jadi tafsir di masa Nabi SAW, di masa-masa awal, Quran ini kan diturunkan kurang lebih di periode Makkiyah dan Madaniyah ya. Nah, mulai lagi mati ya. Nah, kenapa mati? Karena nggak mengenal sejarah ya. Iya kan? Nggak belajar dari sejarah masa lalu. Kemarin sudah mati lagi, nggak diperbaiki. Nah, mengenal sejarah itu penting. Jadi belajar masa lalu, kenapa kemarin mati? Kok mati lagi? Berarti belum belajar apa? Sejarah. Nah, sejarah itu untuk perbaikan sebenarnya, ya kan? Harusnya kalau kalian belajar sejarah, nggak akan terjadi kematian lampu lagi kan? Lampu mati maksudnya. Baik, kita lanjut. Mati lagi itu. Jadi sejarah diawali dari turunnya Al-Quran sebagai kitab wahyu tadi, fase Makkiyah dan Madaniyah. Kurang lebih berapa tahun itu? Nabi di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Kurang lebih 23 tahun itu ya. Fase di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, beriringan Quran itu diturunkan, Nabi bacakan ya. Yatslu alaihim, Nabi membacakan kepada mereka ya. Ayat-ayat itu dibacakan, kemudian ditangkap oleh para sahabat, dihafalkan, diamalkan. Nah, di sisi lain ketika terjadi bacaan ayat yang kemudian belum dipahami oleh para sahabat, salah satu metode yang Nabi ajarkan adalah terjadilah dialog gitu ya. Tanya jawab ya. Terjadi tanya jawab ya. Tanya jawab itu artinya apa? Khiwar ya. Dialog antara Nabi SAW dengan para sahabat ya. Contohnya apa? Ditulis ya. Ketika turun surat Al-An'am ayat 82. Surat apa? Al-An'am ayat 82. Yang bunyinya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ya, bidzulm ya. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur aduk dengan kezaliman. Nah, sahabat itu ketika memahami ayat ini, nah, memahami secara tekstual, secara teksnya itu kan orang yang beriman dan imannya tidak pernah dicampur dengan kezaliman. Nah, kemudian mereka memahami, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim, apakah ada di antara kita yang tidak pernah salah ya, tidak pernah zalim, tidak pernah berbuat dosa? Wong kita manusia ya kan gitu. Berarti kan kalau kita memahami secara tekstual ya, dari ayat itu kan orang beriman nggak boleh salah kan gitu kan. Orang beriman nggak boleh berbuat zalim kan gitu. Artinya itu harus hidupnya itu lurus, nggak boleh salah sedikit pun. Nah, ini kata sahabat, kami nggak kuat kalau seperti itu kan. Wong kita manusia. Manusia itu kadang salah, kadang lupa. Ayyuna lam yadlim, ya Rasulullah, mana adakah di antara kita yang sama sekali nggak pernah berbuat zalim? Nah, kemudian Nabi menafsirkan bahwa yang dimaksud zalim di situ adalah kesyirikan,
Yang dimaksud zalim adalah apa? Kesyirikan. Jadi makna zalim itu kesyirikan di situ. Walaupun makna zalim itu banyak. Ya, salah satu makna kezaliman itu adalah apa? Kesyirikan. Nah, kemudian Nabi juga membacakan ayat lain yaitu surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Jadi Nabi itu terkadang menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Tadi surat apa? Al-An'am ayat berapa? 82. Kemudian ditafsirkan Nabi dengan surat Luqman ayat 13. Itulah awal mula tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Ayat dengan ayat, dan itu banyak sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, yang kedua, ketika terjadi masalah pula terkait dengan pemahaman satu ayat, selain tadi Nabi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, Al-An'am dengan Luqman tadi, Nabi terkadang juga menjelaskan secara langsung, menafsirkan secara langsung. Contoh ya, ketika turun surat Al-Kautsar ya, Inna a'toinakal kautsar ya. Ya, sesungguhnya kami telah beri engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Nah, gitu kan. Kalau secara bahasa Arab Al-Kautsar kan artinya kan banyak kan, sesuatu yang banyak. Banyak itu yang dimaksud apa? Duit, ataukah makanan, ataukah tempat, ataukah air, atau apa saja namanya Al-Kautsar kan. Sehingga makna Al-Kautsar perlu ditafsirkan. Yang dimaksud Al-Kautsar ternyata fa'innahu nahrun ya. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah telaga. Wa'adanihi Rabbi, yang itu Allah janjikan ya untukku ya. Jadi berarti Al-Kautsar itu telaga. Tahu telaga kan? Apa? Sungai. Sungai itu beda loh ya dengan telaga. Ya mirip lah dikit lah ya. Ya pokoknya air lah ya. Air yang banyak gitu ya. Yang diwadahi pada satu tempat yang luas kan gitu kan. Ya telaga lah. Ya. Jadi itu telaga khusus yang Allah berikan untukku. Berarti ini telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus ya untuk Nabi dan umatnya. Artinya nggak diberikan ke Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim ya, atau nabi-nabi yang lain. Wa'adani Rabbi. Nah, jadi kemudian sahabat paham bahwa yang dimaksud Al-Kautsar itu hanyalah apa? Telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Artinya setiap umat Nabi nanti akan mendapati bagian ya dari telaga ini. Ya. Dapat bagian air minum ya. Dapat semua itu, yang haus, dahaga, di mana hari dahaga waktu itu? Hari mahsyar. Ya. Itu enggak ada air suci nanti di sana, udah enggak ada. Sudah tidak ada warteg, makoyah juga sudah enggak ada ya. Sudah enggak ada nasi padang, enggak ada minuman, jus dan seterusnya. Sudah tutup semua itu. Orang mau cari minum kemana gitu kan? Nah, cari minumnya salah satunya itu dikasih minum melalui syafaat Nabi, melalui telaga apa? Kautsar. Semua dapat ya, tetapi ada beberapa umat yang diusir oleh Nabi ya, yang enggak diakuin. Nah, di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan, yaitu di antara umatku ini ada yang diusir. Artinya enggak dapat bagian, enggak dapat jatah dari telaga Kautsar, yaitu orang yang mendukung pemimpin yang zalim. Nah, ini. Jadi salah satu yang diusir dari telaga Kautsar adalah siapa tadi? Orang yang mendukung pada pemimpin yang zalim. Hati-hati ya kalau kalian nyoblos caleg-caleg yang nggak jelas itu ya. Jelas-jelas dia zalim, membawa visi misi kezaliman misalkan, yang merugikan maslahat keumatan atau punya visi misi untuk pemurtadan misalkan, ya jangan dicoblos ya, jangan didukung ya. Jangan jadi tim suksesnya ya. Zalim namanya ya.
Jadi jangan dukung pemimpin yang zalim ya. Kalau ada yang zalim bagaimana Ustaz? Ya dinasehatin. Kalimatul haq inda sultanin jair ya. Khususnya kalian akademisi, mahasiswa gitu ya, melek dan bersuara. Mahasiswa tidur wae gitu, sarungan terus. Duduk ngopi saja gitu. Ongkang-ongkang ya. Jadi enggak ngapa-ngapain. Mahasiswa itu adalah bergerak ya dan punya pikiran cerdas ya, kritis ya, tidak sekedar fufu fafa gitu ya. Itu enggak ada mutunya kan. Jadi harus tadi ya memberikan dukungan kebenaran ya. Wallahu yaqdi bil haq ya. Kebenaran itu harus ditegakkan. Itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi. Jadi bukan umat penjilat tadi ya. Nah, ini dapatlah telaga Kausar ya. Ya mudah-mudahan semua ya mahasiswa IAT dapat telaga Kausar ya. Tapi ya jadi tadi pola tafsiran Nabi tadi, Nabi menjelaskan pada satu ayat apa itu makna zalim, syirik. Tapi az-zulmu, kezaliman dalam Al-Quran itu tidak hanya maknanya syirik saja, banyak nanti ya, banyak maknanya. Karena lafadz zalim ini ada di beberapa ayat ya. Demikian juga makna Al-Kausar juga sama ya. Ada kalanya maknanya adalah telaga Kausar ya. Dan juga bisa nanti punya makna yang lain. Makanya tadi penting untuk membuka atau mempelajari apa tafsir dari lafaz tersebut ya. Nah, cara Nabi tadi menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua ayat dengan hadis tadi ya. Syarah dari Nabi itu hadisnya ya. Fa innahu nahrun ya. Telaga Kausar itu semacam sungai ya, atau mata air ya, ataupun telaga gitu ya, yang itu memang dikhususkan untuk Nabi SAW. Jadi Nabi itu sebagai pusat ya, induk dari semua problematika yang dihadapi oleh para sahabat ketika menjumpai satu ayat, dua ayat yang mereka belum memahaminya ya, dari semua peristiwa. Dan itu berlangsung 23 tahun. Hanya saja tafsiran-tafsiran ini belum dibukukan ya. Dan itu hanya masih ada di mana? Di dalam dada para sahabat ya. Masih dihafal gitu. Dan menghafal ini memang cara yang paling efektif di saat itu ya, untuk memahami dan juga untuk menimba ilmu. Jadi dihafal semua, rata-rata ya sahabat itu cerdas ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi ya mereka simpan dalam ingatan mereka ya, dihafal dan tidak mudah lupa gitu ya. Itu para sahabat. Dan mereka tidak banyak menulis, dalam arti karena memang sarana dan juga waktu itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Quran juga belum dibukukan, hadis juga belum dibukukan. Hanya ada beberapa sahabat yang memang juga menulis dari riwayat itu, tapi masih tercecer, belum dikumpulkan dalam satu ya tafsir ya, atau buku tafsir atau kitab tafsir. Dan itu masih tercecer nanti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, jadi para sahabat tadi mereka berinteraksi langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil Quran tadi, lafaz dan juga maknanya serta tafsirannya ya. Nah, di antara sahabat-sahabat itu ada memang sahabat yang muncul ke permukaan ya, yang memang sahabat ini menjadi pelopor ya di dalam masalah tafsir Al-Quran ya. Misalkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ya, ketika khususnya para ibu-ibu ya muslimah
yang menanyakan tentang masalah-masalah itu larinya ke siapa? Ke Aisyah, ya. Ya. Ke Aisyah, ya. Makanya riwayat-riwayat Ibunda Aisyah ini sangat banyak sekali, ya. Padahal ditinjau dari sisi usia beliau sangat belia, ya, masih sangat muda. Ya. Kalian lebih tua, ya. Semester berapa kalian sekarang? Usia berapa? Udah 18. Ada yang 18. Rozak berapa, Zak? Kamu udah 30 atau 25, Zak? Jadi Bunda Aisyah itu ditinggal wafat Nabi itu sekitar usia berapa? 16-17 tahun, ya. Tapi sudah di atas profesor gitu kan. Artinya sudah level intelektualitasnya itu sudah sangat tinggi, ya. Kedewasannya sudah sangat tinggi, ya. Makanya pendidikan itu mendewasakan, ya. Jadi kalian tuh bertambah umur, bertambah dewasa, mandiri, matang berpikirnya gitu. Jangan tambah semester malah tambah loyo gitu, ya. Ya, tambah semester malah tambah malas, tambah berpikirnya mundur ke belakang, ya. Harus maju pikirnya itu. Ibunda Aisyah, ya. Nah, di antara mereka, ya, ada yang kemudian fokus, ya, menyebarkan tafsir Nabi SAW, yaitu siapa? Ibnu Abbas, ya, tulis. Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas itu beliau fokus di Mekah, ya. Tinggal di Mekah dan mengajarkan tadi Quran dan tafsirnya. Ubay bin Ka'ab ada di Madinah, ya. Abdullah bin Mas'ud ada di Irak, ya, ada di Kufah, di Irak sana. Nah, di sini perlu, ya, untuk penyebaran ilmuwan itu penting, mufassir, ya. Ibnu Abbas tadi di mana? Di Mekah. Ibnu Mas'ud di mana? Di Irak. Kemudian Ubay bin Ka'ab di mana? Di Madinah. Jadi tersebar gitu. Madrasah Makkah hidup, madrasah Madinah hidup, madrasah Kufah juga apa? Hidup. Ini penting penyebaran, ya. Penyebaran dai, penyebaran ilmuwan itu penting supaya merata. Makanya kalian nanti kalau sudah sarjana jadi ilmuwan itu nyebar aja ke seluruh permukaan bumi ini, ya. Jangan di Bogor semua, ya kan? Jangan numpuk di Bogor semua. Ya. Pergi sana ke Papua, ya. Fatanuddin kirim, siap. Kemana? Ke Timika, ya, Papua, siap. Ya. Syukur-syukur dapat anaknya kepala suku. Nah, itu lebih afdol lagi, ya, mudah untuk berdakwah misalkan, ya. Siap dikirim ke perbatasan Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia. Jadi perbatasan itu penting karena banyak daerah-daerah pemurtadan itu di situ. Jadi penyebaran dai, penyebaran ilmuwan itu penting. Nah, Indonesia ini ada 17.000 pulau. Berapa? Nah, Jawa itu cuma 1 pulau. Kalian kalau naik sepeda motor atau naik mobil keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu bisa 24 jam, ya, sehari semalam lah. Baru 1 pulau, itu naik mobil. Kalau jalan kaki berapa coba? Bisa 1 bulan, ya. Kalau itu kali 17.000 pulau. Nah, sesekali kalian itu punya pikiran keliling Indonesia gitu loh, pakai sepeda motor. Nah, ya bagus itu, saya salut itu kalau ada orang seneng touring gitu, ya. Touring tapi bukan sekedar jalan, tapi dia mencari pengalaman dakwah, itu bagus itu, ya. Indonesia ini sangat kaya, 17.000 pulau, bayangkan loh. Kalian tahunya cuma Ciseeng, Cibodas, la ilaha illallah. Jadi cuma tahunya Bogor, janganlah, ya. Kalian harus melek, ya, supaya untuk dakwah di situ, ya.
Tayyib. Dan kita ini punya 500 bahasa ya. Dan pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Penting itu ya. Sana bertebaran gitu ya. Tujuannya untuk dakwah tadi ya. Kayak zaman sahabat juga sama disebar itu. Sahabat-sahabat itu disebar, ilmuwan disebar. Ya. Termasuk di zaman Utsman itu juga nyebar Mushaf Utsmani itu sekaligus guru yang mengajarkan ya, mukriknya. Itu juga sama. Memang penyebaran ilmu awal itu pusatnya di Hijaz ya, Mekah, Madinah, kemudian di Irak itu Kufah, Basrah ya kan, Yaman, kemudian di Syam itu Damaskus ya kan, dan sekitarnya Palestina ya, Lebanon. Kalau sekarang kan pecah-pecah negara itu ya. Dulu satu Syam aja namanya. Syam sekarang udah pecah jadi berapa negara itu ya. Dan begitu seterusnya ya. Dan begitu seterusnya. Nah, disinilah ya, kemudian kajian-kajian tafsir itu tersebar ya. Nah dulu jarang dijumpai khilaf yang kontradiktif ya. Artinya kalau terjadi khilaf itu khilaf alternatif itu ketika menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Semua sahabat ketika menafsirkan Al-Quran itu berpedoman kepada riwayat. Kepada apa? Riwayat. Nah ini yang kemudian dikenal dengan sejarah tafsir bil ma'thur ya. Quran dengan Quran ditafsirkan, Quran dengan hadis ya kan. Dan yang ketiga itu Quran ditafsirkan dengan amalan sahabat ini. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ya, al-mahdiyin. Jadi pemahaman yang menjadi budaya ya. Makanya di zaman sahabat itu ajaran Rasulullah itu telah membumi, menjadi budaya yang dihidupkan dan menjadi gaya hidup ya. Makanya ya generasi setelahnya kayak Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah, Imam Ahli Madinah, itu salah satu kaidah dalam fikih Malikiyah itu kan amalu ahli Madinah ya, budaya masyarakat Madinah itu hujjah kalau menurut Imam Malik. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang hidup di Madinah itu bertemu langsung dengan Nabi, ya kan? Budaya hidupnya itu mengikuti budaya hidup Nabi. Dan budaya hidup mereka itu adalah pengamalan praktek dari ajaran Nabi, Quran dan Sunnah. Makanya perilaku mereka itu menjadi argumentasi itu, menjadi hujjah ya. Itu Imam Malik seperti itu ya. Karena ajaran Nabi itu bukan sekedar tafsir, tafsir dalam apa namanya bentuk lafaz, tapi tafsir juga dalam bentuk perbuatan. Nah, itu zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah setelah Nabi wafat ya, setelah Nabi wafat, kemudian diteruskanlah oleh sahabat ya. Berarti sahabat punya murid namanya siapa? Tabi'in, iya kan? Nah tadi sahabat seperti Ibnu Abbas tadi sudah punya murid-murid ya, atau dikenal dengan madrasah tafsirnya Ibnu Abbas. Di mana tadi? Di Mekah. Maka murid-murid Ibnu Abbas berarti siapa? Tabi'in. Karena tabi'in itu generasi setelah siapa? Sahabat. Tabi'in adalah orang yang ketemu sahabat. Ketemu Nabi enggak dia? Enggak. Karena syarat sahabat itu harus ketemu Nabi. Kalau tabi'in syaratnya harus ketemu sahabat gitu. Maka madrasah Ibnu Abbas itu muridnya ya tabi'in seperti siapa ini? Sa'id bin Jubair ya. Kemudian Ikrimah, Tawus, Ibnu Kaisan, Mujahid, Atha bin Abi Rabbah ya. Jelas ya? Ini madrasah apa? Madrasah Ibnu Abbas. Dan yang menarik ya, madrasah Ibnu Abbas itu kebanyakan ya, salah satu di antara mereka itu bukanlah orang yang merdeka ya, budak ya. Seperti Ikrimah misalkan ya, dia bukan orang merdeka. Jadi dia bekerja kepada tuannya, kemudian juga belajar kepada siapa?
Ibnu Abbas. Jadi jangan ada alasan kuliah kerja kemudian mandek kuliahnya. Ya janganlah, dulu ya para tabi'in, murid-murid Ibnu Abbas itu rata-rata mereka juga bukan orang merdeka. Mereka bekerja kepada siapa? Tuannya. Ada salah seorang murid Ibnu Abbas yang bernama Ikrimah, itu sering absen. Ngajinya, kuliahnya sering apa? Absen. Padahal dia sebenarnya cerdas, tapi kalau absen terus kan nggak cerdas jadinya kan, nggak ada tambahan ilmu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Diikat itu, diikat dan dibacakan tafsir. Bagus juga ya kayak gini ya, mahasiswa yang sering absen diikat ustadz gitu ya. Diikat sana di dekat papan tulis gitu ya, biar mendengarkan mata kuliah tafsir gitu kan. Dulu ya. Jadi dulu itu kalau hukuman fisik bisa menjerakan. Kalau sekarang dilaporkan polisi, repot sekarang ini. Ya makanya nggak diterapkan lagi metode itu untuk hukuman fisik karena ya itu khawatir malah terjadi perdebatan ya. Padahal sebenarnya ya dulu biasa aja gitu. Dan sebagian negara juga biasa aja gitu kalau pendidikan kemudian ada hukuman fisik ya, tapi tidak hukuman yang membuat dia cacat, tidak ya. Untuk ini aja sekedar supaya dia kapok ya, disiplin, supaya dia tetap disiplin. Akhirnya ya, seperti Ikrimah tadi itu mewarisi ilmu-ilmu Ibnu Abbas ya. Jadilah mufasir kondang itu ya, Ikrimah. Ya kalau kalian buka nanti dalam kajian tafsir itu Ikrimah, Mujahid, Tawus, inilah yang membawa riwayat-riwayat tafsir Ibnu Abbas ya. Itu madrasah apa tadi? Mekah. Ada madrasah Madinah. Siapa Madinah? Ubay bin Ka'ab ya. Nah, murid-muridnya Zaid bin Aslam ya, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi ya, Abul Aliyah Rafi ibnu Mihran ya. Jadi ada Abul Aliyah, ada Ibnu Ka'ab al-Quradhi, ada Zaid bin Aslam. Ini muridnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah kemudian di Irak itu murid-muridnya Ibnu Mas'ud ya berarti ya. Nah, jadi yang dikirim ke Irak itu Ibnu Mas'ud. Nah murid-muridnya berarti siapa? Tabi'in ya kan, Masruq ya, Qatadah. Nah kemudian yang paling kita kenal Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Itu tabi'in itu ya. Murid siapa? Ibnu Mas'ud ya. Jadi itu ya, Ibnu Mas'ud. Nah dari madrasah-madrasah ini, madrasah sahabat, kemudian muridnya tabi'in, dan disitulah berkembang ya. Tafsir itu di situ berkembang. Cuman sekali lagi belum dibukukan dalam bentuk kitab ya, kitab tafsir belum ya. Nah baru generasi setelahnya tadi itu dikenal dengan periode yang keempat ini, marhalatut tadwin ya. Periode keempat ini dikenal dengan marhalatut tadwin, yaitu masa di mana kitab-kitab tafsir itu dibukukan ya. Kitab-kitab tafsir itu dibukukan. Dibukukannya di sela-sela apa? Di sela-sela riwayat tadi. Ya. Misalkan riwayat-riwayat hadis ya. Riwayat-riwayat hadis tentang masalah ayat gitu kan. Nah, dari ayat itu kemudian ada tafsirannya. Jadi di fase ini juga masih bercampur, dalam arti itu kajian-kajian tafsir kadang tercampur dengan riwayat-riwayat hadis, dan memang nggak bisa dipisahkan ya, karena karakter dari tafsir bil ma'sur itu mau tidak mau kan tadi Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Nah ketika dulu generasi setelah sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in ya,
mereka kan meriwayatkan dari guru-gurunya, haddatsana atau sami'na, rawaina dan begitu seterusnya. Ya. Tetapi mereka sudah mulai apa? Sudah mulai membukukan ya. Sudah memulai apa? Membukukan ya. Jadi dari generasi sahabat ke tabi'in, kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in ya. Nah, misalkan lagi contoh ya. Yazid bin Harun As-Sulami ya, yang wafat 117 Hijriah. Syu'bah bin Hajjaj ya, itu abad kedua semua kan itu ya, Hijriah. Waqi' bin Jarrah itu juga abad kedua Hijriah ya. Waqi' bin Jarrah itu gurunya Imam Syafi'i ya. Sufyan bin Uyainah ya, Rauh bin Ubadah Al-Basri, Abdul Razzaq bin Hammam ya, Adam bin Abi Iyas, Abd bin Humaid ya. Jadi ini antara sekitar abad kedua dan abad apa? Ketiga. Jadi dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in kan. Nah, mereka itu membawa riwayat-riwayat tafsir, membawa riwayat-riwayat apa? Tafsir. Karena kan ini semua adalah kepanjangan atau perkembangan dari madrasah-madrasah sahabat sebelumnya kan, madrasah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay dan seterusnya punya murid berkembang terus ya. Dan riwayat itu masih ada di dalam mereka ya. Dan cara menukil riwayat tafsir tadi itu dengan menggunakan apa? Sanad, dengan menggunakan apa? Sanad ya. Ya. Nah, baru kemudian generasi setelahnya ya, generasi setelahnya itu mengurutkan kajian tafsir itu secara tartibi ya, atau secara tahlili, diurutkan. Tadi kan masih terpisah-pisah ya. Nah, generasi setelahnya diurutkan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas ya. Itu contohnya seperti Ibnu Majah. Seperti siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, ulama hadis ya, ulama tafsir juga, yang wafat tahun 273. Ibnu Jarir At-Tabari setelahnya ya. Nah, kemudian munculat pembukuan tafsir itu yang terkenal dengan tafsir At-Tabari. Tafsir apa? At-Tabari. Dan tafsirnya sekarang udah tercetak. Ustadz punya di rumah itu tafsir At-Tabari ya. Entah berapa puluh jilid itu ya. Nah, tafsir At-Tabari itu tadi adalah induk ya dari semua tafsir bil ma'sur yang ada sampai hari ini. Karena tafsir At-Tabari tadi itu mewadahi semua riwayat Ibnu Abbas tadi dan murid-muridnya, dan mewadahi riwayat Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya, mewadahi riwayat siapa lagi? Ubay bin Ka'ab dan murid-murid, semua ada dikumpulkan jadi satu dalam kajian yang tartib tadi, tahlili dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Jadi Imam At-Tabari itulah salah satu ulama tafsir yang menjadi induk ya dari tafsir-tafsir dari kalangan siapa? Generasi sebelumnya, generasi sahabat tabi'in ya, itu kan tabi'ut tabi'in ya. Jelas ya? Demikian juga imam yang lain ya, seperti Abu Bakar bin Al-Mundhir An-Naisaburi ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim, ini ada juga tafsir Ibnu Abi Hatim ya. Ya. Kemudian tafsir Abi Syekh Ibnu Hibban ya, yang wafat tahun 369. Kemudian Imam Hakim ya, yang wafat tahun 405 Hijriah. Ya. Dan seterusnya. Jadi inilah generasi yang kemudian menyatukan dari tafsir-tafsir yang masih parsial tadi, yang masih terpisah-pisah, dibukukan dalam satu kitab induk tafsir. Ya, salah satu pelopornya yang sampai kepada kita hari ini yaitu tafsir apa tadi? At-Tabari ya, tafsir At-Tabari.
Dan tafsir-tafsir yang lainnya itu nginduk ya. Semuanya kembali ke tafsir At-Tabari. Kayak tafsir Ibnu Katsir juga sama, itu ringkesan ya. Banyak meringkas dari tafsir-tafsir sebelumnya. Tafsir siapa lagi? Al-Qurtubi ya sama ya. Tafsir siapa lagi? Tafsir Ibnul Jauzi misalnya juga sama ya. Tafsir Imam As-Suyuti misalkan. Jadi semua menginduk tadi ya. Riwayat tafsir bil ma'sur itu nginduknya ke semuanya adalah ke tafsir At-Tabari ya. Polanya juga sama gitu ya. Yaitu dengan pola tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran dengan budaya, perilaku para sahabat atau ijtihad ya. Tayyib. Ini sejarah tafsir bil ma'thur namanya. Sejarah tafsir apa? Bil ma'thur ya. Nah, satunya lagi dikenal dengan tafsir bir ra'yi ya. Tafsir apa? Bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi itu lebih mengembangkan tafsir dengan pola ijtihadi ya. Dengan pola apa? Ijtihadi. Ini ijtihad dari sisi bahasanya ya. Misalkan begitu ya. Ini ijtihad dari sisi balaghahnya, ijtihad dari sisi ilmu nahwunya, ijtihad dari sisi ilmu pendidikannya, ijtihad dari sisi ilmu politiknya dan seterusnya gitu dalam semua bidang kehidupan ya. Karena Quran itu tibyanan likulli syai' ya. Menjelaskan dari semua bidang ya di dalam kehidupan apa? Manusia. Jelas ya? Nah, jadi nah, kemudian tafsir-tafsir kontemporer sekarang juga sama, itu merujuk ya. Ya, tafsir-tafsir kontemporer itu tergantung ya, penulisnya siapa gitu. Kalau dia mengikuti pola tadi manhaj ya, mufassirin dari kalangan ulama-ulama bil ma'sur tadi, ya mereka akan mengikuti caranya. Misalkan kalau tafsir kontemporer yang mengikuti pola tafsir bil ma'sur itu seperti kitab Adwaul Bayan. Siapa? Kitab apa? Tafsir Adwaul Bayan ya. Itu tafsir baru ya, yang ditulis oleh Syekh As-Singkiti ya. Salah satu ulama Singkit ya, Mauritania, yang kemudian beliau mengabdikan ilmunya di Saudi ya. Dan punya kitab tafsir namanya Tafsir Adwaul Bayan ya. Walaupun ditulis di masa sekarang, tetapi kalau manhajnya, madhabnya mengikuti pola dengan madhab ulama-ulama terdahulu, itu juga bisa disebut tafsir bil ma'thur. Sama juga ada sebagian orang nulis kitab tafsir dengan pola ijtihadi kayak Buya Hamka misalkan ya. Buya Hamka itu siapa? Buya Hamka? Buya Hamka ini salah satu ulama Indonesia, ulama Nusantara ya. Ketua MUI pertama ya. Buya Hamka punya tafsir namanya Al-Azhar, itu tafsir bir ra'yi ya. Jadi itu makanya kenapa harus mengenal manhaj tadi itu ya. Karena ke depan misalkan kalian mau nulis sebuah tafsir itu ya. Nah, itu kira-kira mau pakai corak seperti apa tafsir yang kalian tulis? Manhajnya seperti apa, ya kan? Jangan asal gitu, asal nulis saja. Kalau asal nulis aja atau asal bunyi saja jadinya kacau ya. Jadinya muridnya Mama Gufron akhirnya ya. Jadi makanya akademisi tadi itu kalau bisa melihat dua-duanya tadi, bagaimana corak tafsir bil ma'sur ikutin, corak tafsir bir ra'yi juga bisa kita membandingkan atau dua-duanya kita pakai ya. Itu juga bisa seperti itu. Makanya dalam mata kuliah Manhajul Mufassirin tadi mengenal sejarah tafsir seperti ini tuh supaya nanti ada gambaran ya ketika kita baca buku tafsir, oh ternyata corak tafsirnya oh bil ma'sur, oh bir ra'yi dan seterusnya. Sampai nanti di bahasan setelahnya, oh ini ternyata tafsir corak Syiah, ini tafsir Ahlus Sunnah, ini tafsir corak orientalis, ini corak liberalis misalkan. Itu kita sebagai akademisi harus bisa membedakan. Banyak yang dibaca tapi juga banyak yang
difilter ya, banyak yang dicerna, mana yang bisa digunakan sebagai rujukan dan mana yang tidak bisa. Tujuannya untuk tadi ya, untuk meluruskan ya, dari pemikiran, meluruskan dari sebuah pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.